Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kemarin. Nah, kita lanjutkan ke limit tahingga dan limit di tahingga. Ini yang dimaksud limit tahingga itu, nah ini yang dibahasnya fungsi polinom ya. Fungsi polinom, fungsi yang seperti ini. Namun kalau umumnya yang dimaksud limit tahingga itu ini misalnya kita punya ya, karena di sini fx, Ibu sebut hx aja. Misalnya kita punya hx, ini x menuju c, jadi ditinjau titik yang kita tinjaunya di titik C itu akan sama dengan plus tahingga. Biasa. Nah, umumnya misalkan kita punya titik C seperti ini. Ini ya. Seperti ini. Jadi limit kirinya menuju ke tahingga, limit kanannya juga menuju ke tahingga. Nah, kondisi lainnya yaitu seperti ini, limit ya, karena ada plus tahingga berarti ada min tahingga juga. Jadi ketika ditinjau di titik C ini sama dengan min tahingga, ya secara grafiknya kita akan punya, nah di titik C ini kira-kira fungsinya akan, nah ini. Jadi ya ini di titik C yang atas itu dari arah kiri ataupun arah kanan nilainya menuju ke tahingga. Gitu juga yang ini, yang kondisi keduanya dari sebelah kiri atau kanan dia menuju ke min tahingga. Nah, kalau di slide ini yang dimaksud, ini slide-nya Ibu buka semua dulu ya. Nah, yang dimaksud di sini ini ada fungsi polinom, kemudian ini pembilangnya limit, nilai limit pembilangnya itu adalah L ketika limitnya ditinjau di titik A dan L-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian limit fungsi pembaginya itu ada sama dengan 0 ketika X-nya menuju ke A. Nah, ini ada 4 kondisi yang mungkin. Jadi ini limit fx per gx itu bisa jadi dia sama dengan plus tahingga kalau kondisinya seperti ini. Nah, di sini kan L-nya positif, berarti limit fungsi pembilangnya positif, tapi ini gx-nya menuju ke 0 dari arah atas, berarti dia fungsinya positif juga. Ya, sebelum lebih lanjut lagi, jadi misalnya kita punya fungsi fx dan gx. Nah, kedua fungsi ini itu kan bisa kita buat ilustrasinya. Yang kondisi yang bawah seperti yang bawah ini misalkan kita punya fx, ya misalnya fungsi fx-nya seperti ini adalah fx-nya. Nah, kondisi gx ini menuju ke 0 dari atas atau dari bawah. Jadi misalnya kita punya titik tinjaunya di titik C. Nah, ini fx-nya, ini kondisi yang ditinjaunya seperti ini. Ini jadi gx itu ada 4 kemungkinan sebenarnya. Kalau misalnya yang ini, jangan ngebahas yang ini ya. Jadi bisa jadi dia fungsinya seperti ini. Ya, jadi dia 0, G-nya positif terus atau negatif terus kecuali di titik yang ditinjaunya, atau fungsinya biar tidak terlalu menumpuk. Jadi di titik
C, misalnya di titik C, dia kondisi fungsinya seperti ini. Jadi, nah, di monoton naik, misalnya kita punya GX yang monoton naik, atau GX yang monoton turun, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini GX-nya. Turun. Nah, ini kan fungsi ini, kondisi fungsi seperti ini. Ini ada 4 kemungkinan. Ini kemungkinan yang pertamanya seperti ini yang A, ini yang B, ini C, ini D. Ya, kalau 1, 2, 3, 4 nanti bingung dengan 1, 2, 3, 4 yang ada di slide. Nah, lanjutkan lagi ke slide-nya. Ini yang pertama, misalnya kita punya nilai fx-nya positif, seperti ini, atau di gambarnya, ya kita punya fx positif. Sini misalnya di titik C, ini fx. Kemudian kita lihat nilainya di sini, L-nya bernilai positif, ini lebih besar dari 0. Kemudian gx-nya itu menuju 0 dari atas. Menuju 0 dari atas itu kondisinya seperti yang kondisi A ini. Jadi ya, dia dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan, dia menuju ke 0. Ya, dari atas, atau ya bisa kita sebut GX-nya selalu bernilai lebih besar dari 0 atau sedikit mendekati ke 0. Nah, ini yang ini. Kemudian yang, nah ini hasilnya karena positif-positif, jadi ini jadi tahingga. Kondisi yang kedua di sini, fx per gx-nya itu sama dengan min tahingga jika lx-nya positif, jadi kira-kira fungsinya seperti ini, fx-nya bernilai positif, kemudian gx-nya menuju ke 0 dari arah bawah, atau ya seperti ini ya, jadi dari kiri dan kanan, ini yang bawahnya dia menuju ke 0. Nah, seperti itu. Ini dan kita perhatikan di sini GX-nya, ini GX yang atas juga. Ini GX, ini yang kondisi kedua di sini GX-nya bernilai negatif. Jadi ini sama dengan min tahingga. Terus kondisi yang ketiga, ketika LX-nya bernilai negatif, kemudian ini GX-nya dari arah bawah, berarti yang ini, yang GX-nya ini negatif juga, maka fungsi rasionalnya fx per GX-nya ini jadi plus tahingga. Dan yang kondisi keempat, L-nya negatif, kemudian GX-nya dari atas, berarti dia bernilai positif. Nah, ini positif, negatif dibagi positif, ini jadi min tahingga. Nah, ini ditegaskan lagi ya di catatan. Itu GX itu menuju 0 dari arah atas, maksudnya GX-nya menuju 0 dari nilai GX positif. Dan GX dari arah bawah, ini GX-nya menuju 0 dari arah GX negatif. Nah, ini kita coba hitung. Ini ada beberapa soal. Yang A, ini limit kiri dari X menuju 1, X kuadrat plus 1 sama dengan 2. Kemudian, ya, di sini. Kalau digambarkan, ini kondisi ini ya, fungsi yang atasnya itu adalah X kuadrat plus 1, jadi kira-kira gambar fungsinya itu seperti ini. Terus, nah sesuai dengan di soal, dia ditinjau di X dari kiri, ya seperti ini.
Ya, kita lihat di sini nilainya dia adalah 2, berarti bernilai positif. Nah, ini bernilai positif. Dan ini fungsi X min 1-nya, X min 1 itu kira-kira seperti ini fungsinya. Ya, karena ditinjau dari arah kiri, kita lihat dari sebelah kiri, ini fungsi ya dari sebelah kiri fungsi Gx ini bernilai negatif. Ya, menuju ke 0 tapi mulai dari nilainya yang negatif. Nah, karena ini positif negatif, ini hasilnya jadi min tahingga. Ini kan fungsinya limitnya hanya untuk satu arah aja. Jadi kalau dilanjutkan, ini limit X menuju ke 1 dari arah positif, dari arah kanan. Nah, kita lihat lagi di grafik ini fungsi X Gx-nya. Ini ya, X kuadrat plus 1 ini kan nilainya positif. Kemudian pembaginya, kalau ditinjau dari arah kanan, nah ini kita lihat ini X min 1 itu nilai positif, dan tapi dia menuju ke nilai 0 di sini di titik yang kita tinjaunya. Ini bernilai positif, maka limitnya itu adalah plus tahingga. Nah, sesuai dengan teorema limit kiri limit kanan, karena di sini limit kiri dan limit kanannya nilainya beda, ya. Jadi limit X menuju 1 untuk X kuadrat plus 1 per X min 1 ini tidak ada. Nah, kalau dibuat ilustrasinya, kira-kira ilustrasi fungsinya itu, nah ini kan fungsinya ditinjau X sama dengan 1. Ketika mendekati 1 dari arah kiri, nah ini yang kita punya yang ini ya, jadi min tahingga, berarti kira-kira fungsinya karena ya. Jadi kira-kira fungsinya itu akan seperti ini. Jadi menuju ke min tahingga ketika dia mendekati ke 1. Kemudian dari sebelah kanannya, ini dia menuju ke positif tahingga. Nah, seperti ini. Kira-kira kita punya fungsi seperti ini, kita lihat di sini, ya ini emang limitnya tidak ada. Karena yang satu ke min tahingga, satunya lagi lawannya ke positif tahingga. Itu contoh yang A, ini contoh yang B. Yang B kita punya ini sama ya, pembilangnya X kuadrat plus 1, tapi di sini ditinjaunya di min 1. Misalkan kita punya min 1 di sini. Nah, ini nilai fungsi pembilangnya dia positif. Nah, bagaimana pembaginya? Di sini pembaginya beda fungsinya. Fungsinya kita beri ilustrasi dulu. Ini fungsi X kuadrat plus 1, dan yang bawahnya ya, misalnya fungsinya seperti itu ya. Ini yang X kuadrat min 1. Ditinjau di titik min 1. Nah, kita lihat kalau ini soalnya dilihat dari sebelah kiri, limit kirinya. Limit kirinya ini kan nilainya positif, yang atas nilainya positif, kemudian di sini pembaginya ketika dilihat dari sebelah kiri dia bernilai positif juga. Nah, karena positif bagi positif ini hasilnya jadi plus tahingga. Ya. Nah,
sebaliknya, X menuju min 1 dari sebelah kanan. Kita lihat ini udah jelas ya, nilainya positif sama karena dia fungsi kontinu. Terus dari sebelah kanan fungsi gx-nya dia menuju ke 0, tapi dari ini bilangan-bilangan yang negatif. Ya, negatif berarti positif bagi negatif, hasilnya jadi min tak hingga. Nah, kalau kita buat grafiknya, jadi ini kan ditinjau di min 1, ditinjau di min 1, jadi kira-kira dari sebelah kiri dia bernilai positif tak hingga. Ya, seperti ini. Positif tak hingga. Dari sebelah kanan, ini dia bernilai min tak hingga. Nah, seperti ini. Ya, ilustrasinya ini. Kemudian ya sama, karena ketika menuju min 1 nilainya tidak sama. Yang satu plus tak hingga, yang satu min tak hingga. Jadi limit ketika X-nya menuju ke min 1 dari fungsi X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat min 1, ini tidak ada. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tadi fungsinya ini ditinjau X menuju Pi dari sebelah kanan. Ya, kita lihat ininya. Slide semuanya. Nah, kalau digambarkan ya kira-kira mungkin ini adalah fungsi X-nya. Ini kita lihat ketika menuju titik P, titik P-nya di sini. Dari arah kanan, ini kan nilai ini positif. Kemudian kita lihat yang sinus X-nya, itu nilainya asalnya pembilangnya positif, penyebutnya negatif. Jadi ininya min tak hingga. Kemudian sebaliknya, untuk X menuju Pi dari arah kiri, ini dari arah kiri, ini X per sinus X, ini sama dengan, ini kan positif. Nah, pembagiannya ini negatif. Jadi ini min tak hingga. Ya. Jadi, secara keseluruhannya, limit X menuju Pi untuk fungsi X per sinus X itu tidak ada karena kiri dan kanannya berbeda. Jadi kalau kita gambarkan ilustrasi fungsinya, jadi ketika Pi ini di sini, nah ini min tak hingga dari sebelah kanan, kira-kira seperti ini ya. Dari sebelah kirinya dia plus tak hingga. Nah, jadi kira-kira ilustrasi fungsinya seperti itu. Nah, ini limit di tak hingga. Ini kondisinya seperti ini. Ibu buka dulu slide semuanya ya. Ya, ini limit fungsinya menuju L ketika X-nya. Oh ya, bedanya yang tadi limit di tak hingga, yang tadi itu limit tak hingga
yang kedua ini limit di Tahingga. Tadi kan udah ditunjukkan. Jadi kalau yang tadi itu titik yang kita amatinya atau titik analisisnya itu adalah suatu nilai tertentu di bilangan real. Saya bisa, tadi udah dicontohkan bisa ada beberapa bentuk limitnya, jadi yang menuju ke Tahingga atau menuju ke min Tahingga. Kalau limit di Tahingga ini bentuknya kira-kira seperti ini, sama dengan L. Jadi L ketika fungsinya menuju ke Tahingga, jadi nah yang menuju Tahingganya itu adalah ini, titik analisisnya ada di Tahingga. Ini kalau secara definisinya seperti ini ya, jadi untuk setiap epsilon positif terdapat M bilangan positif, sehingga untuk setiap X yang lebih besar dari M, maka jarak Fx terhadap L selalu lebih kecil dari epsilon. Nah, atau ini bisa dikatakan Fx-nya mendekati L untuk X-nya menuju Tahingga. Dan L ini bisa kita sebut sebagai asintot. Asintot dari Fx. Nah, ini cara menghitung limitnya. Ini contohnya X kuadrat plus 2X plus 5 dibagi dengan 2X kuadrat plus 4 untuk ditinjau X-nya menuju ke Tahingga. Nah, ini limitnya, ini di apa istilahnya tuh dipakai sifat distributif ya. Pakai sifat distributif, pangkat yang paling besar itu adalah X kuadrat. Ini pakai sifat distributif, jadi X kuadrat dikali dengan 1 dan seterusnya. Ini juga dibagi. Nah, karena ini pembilang dan penyebut mempunyai nilai X kuadrat, jadi ini bisa kita bagi. Terus ini sisa fungsinya, ini kalau kita limitkan, ini limitnya jadi 0. Nah, ini juga 0. Nah, ini 0. 0 karena ini ya bentuknya 2 per Tahingga itu 0. Atau secara umum, kalau kita punya bilangan konstanta tertentu dibagi dengan Tahingga itu nilainya 0. Nah, akibatnya contoh ini limitnya atau asintot fungsinya itu adalah setengah. Nah, contoh bukan kondisi yang lain itu ketika X-nya ditinjau menuju ke min Tahingga. Itu sama dengan L, ininya syaratnya atau definisinya sama ya. Jadi untuk setiap epsilon terdapat M, sehingga M yang X yang kurang dari M, maka Fx min L ini jaraknya selalu kurang dari epsilon. Atau Fx-nya mendekati L, ini kan X-nya ditinjau menuju ke min Tahingga, itu akan mendekati garis L ini. Ini L-nya ya sama seperti tadi, ini disebut asintot fungsi. Disebut asintot karena fungsi Fx ini dia tidak akan pernah menyentuh garis L ini. Ya, dia selalu ada di sekitarannya. Nah, ini cara menghitungnya, kita perhatikan di sini pembilang dengan penyebut pangkat terbesarnya beda. Nah, kalau di contoh ini cara menjawabnya kita pakai pangkat penyebutnya. Pangkat penyebutnya karena dia lebih tinggi. Nah, ini pakai sifat distributif, jadi X kuadrat, maka pembilangnya jadi 2 per X ditambah 5 per X kuadrat. Dan ini penyebutnya jadi seperti ini. Ya. Terus karena pembilang dan penyebut mempunyai X kuadrat, jadi bisa kita bagi hasilnya jadi ini. Ini sama dengan 0, ini juga
0, ini 0, jadi hasilnya ya. Nah, ini nolnya ini diperoleh jadi dari ini ya, 0/2 ini sama dengan 0. Nah, sebenarnya bisa juga kita hitung dengan cara tadi kan yang bawah itu kita ambil variabel penyebut yang pangkatnya paling tinggi. Nah, kalau kita ambil variabel pembilangnya dengan X, ini kan jadi kita punya 2/5/X, kemudian ini juga jadi X, 2X plus 4/X, tapi di sini ini ya masih ada X-nya. Nah, ini kita bagi, kita punya 2/5/X dibagi 2X plus 4/X. Nah, ini 0, ini 0, ini jadi tahingga 2X karena X-nya menuju ke min tahingga ya. Jadi 2/min tahingga. Akibatnya jadi 0 juga. Ya, seperti yang tadi disampaikan, bilangan konstanta apapun kalau dibagi tahingga hasilnya jadi 0. Nah, ini contoh menghitung limit yang lainnya. Nah, ini dikalikan sekawan dari fungsi ini dikalikan sekawan, sekawannya ini jadi kuadratnya ini dikurangi kuadratnya ini. Ya, jadi ini ya. Terus ini diselisihkan, jadi kita punya ini. Nah, karena di sini ini ada akar X kuadrat itu sama dengan nilainya X, tapi karena X-nya menuju ke min tahingga, berarti nilai X-nya negatif. Jadi kalau diakarkan, karena X-nya ada X menuju min tahingga, berarti kan X-nya itu kurang dari 0. Nah, ini kalau diakarkan hasilnya jadi min X. Nah, makanya kita peroleh di sini ya. Nih, min X. Kejauhan. Nah, ini ya, tadi pakai sifat distributif. Terus di sini, ini sifat distributifnya X kuadrat. Jadi yang penyebutnya jadi seperti ini. Terus, nah ini akar X kuadrat itu kan sama dengan mutlak X. Tapi karena X-nya menuju ke min tahingga, dengan kata lain X-nya negatif, maka akar dari X kuadrat itu adalah minus X. Minus X yang ini. Nah, itu terus karena ini jadi bisa kita bagi hasilnya jadi yang baris selanjutnya. Ini jadi minusnya. Oh, ini bisa dibagi. Ini dibaginya bukan hanya yang satu nilai ini aja ya, tapi dengan yang ini. Jadi kalau dituliskan lengkap, ini jadi limit X menuju ke min tahingga, ini X 1/3/X, ini dibagi dengan min X dikali akar 1 plus 1/X tambah 3/X kuadrat. Min 1. Nah, yang dibagi tuh harus ini. Ya, harus jadi bilangan 1. Baru bisa kita bagi. Karena yang atas dengan yang bawah itu saling inverse. Jadi prosesnya seperti itu. Kadang di jawaban soal, itu ada kesalahan yang Ibu buat tadi. Ini Ibu buat coretannya seperti ini. Ini tidak saling membagi. Yang harus membagi ya yang seperti di atas. Jadi setiap unsur yang ada di penyebutnya ini harus terbagi oleh bilangan yang sama di sini di pembilang.
Nah, ini kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Nah, ini nilai dilimitkan nilainya 0, ini juga 0, ini 0. Terus ini hasilnya jadi akar 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi minus 2 yang pembilangnya 1. Jadi hasil limitnya adalah min setengah. Min setengah. Terus, nah ini ada latihan. Latihan ini ya kita coba yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kalau digambarkan, ini kan ditinjau di titik 3. Jadi kalau digambarkan misalnya kira-kira seperti ini adalah 3 plus X, yang 3 min X itu adalah seperti ini ya, ini adalah 3 min X. Nah, karena ditinjaunya di daerah kanan ya, nah kita lihat yang pembilangnya nih, ya jelas dia bernilai positif karena di atas sumbu X. Terus yang penyebutnya, kalau dari kanan, fungsi G itu dia awalnya bernilai negatif, kemudian ke 0. Nah ini jadi limitnya itu adalah min hingga. Nah itu yang nomor 1, nomor yang lainnya silahkan dikerjakan. Kemudian ada kekontinuan fungsi. Ini syaratnya. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu, ini pendekatannya sebenarnya masih pendekatan limit. Ini kontinu di titik X sama dengan A jika nilai fungsi di titik yang kita tinjau itu nilainya ada, kemudian limitnya ada, dan memenuhi kesamaan, yakni limit fungsi di titik yang kita tinjau itu sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Nah, kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, ini ada yang salah, maka fungsinya disebut tidak kontinu di A. Nah, kondisi tersebut contohnya di sini. Ini kondisi yang pertama, misalnya kita punya fungsi ini fx-nya, tapi nilai fa-nya tidak ada. Nilai fa di sini ditandai dengan ini ada lingkaran atau tidak terdefinisi biasanya bahasanya ya. Masih ingat contoh di sebelumnya, ini ada fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, ini kan fungsinya tuh ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika nilainya 1, dia tidak ada. Jadi F1-nya itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi karena kondisi ini. Karena kondisi fungsinya, ini kan domain fungsinya itu adalah bilangan real, kecuali di titik 1. Nah, ini contoh kondisi yang pertama. Dan fungsi yang seperti ini fungsi yang tidak kontinu di titik A. Atau di contoh yang Ibu gambar ini, fungsinya ini F-nya tidak kontinu di 1. Ya. Kita lihat kondisi ketidakkontinuan yang lainnya. Nah, kalau yang ini jelas ya fungsinya tidak mempunyai limit. Ini ada loncatan. Jadi fungsinya tidak punya limit, maka fungsinya tidak kontinu maksudnya. Terus kondisi yang ketiga, fungsinya mempunyai limit. Jadi limitnya ada. Nilai fungsinya juga ada di titik A. Tapi
nilai fungsinya ini ya, loncat di atas nilai fungsinya, jadi tidak diperoleh kesamaan. X menuju A, Fx ini tidak sama dengan Fa. Nah, kalau kondisi seperti itu, ya fungsinya tidak kontinu di titik A. Ini kondisi yang keempat. Nah, ini adalah kondisi yang kontinu. Kondisi yang kontinu itu ini di contoh atau di ilustrasi yang keempat. Nah, ini kontinuan itu tak terhapus. Cara yang pertama untuk kasus 1 katanya itu bisa dihapus dengan mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut ya, atau di titik A, dan nilainya itu sama dengan limit fungsinya. Ya, ini contohnya seperti ini, atau bisa Ibu pakai yang tadi ya. Yang contoh yang tadi, ini kan di titik satunya dia tidak ada. Jadi fx-nya sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, ini domainnya itu di bilangan real kecuali 1. Nah, tapi fungsi ini ada masalah. Masalahnya ini f ini tidak, tadi kan f-nya tidak kontinu di x sama dengan 1. Nah, kondisi ini bisa kita perbaiki ini dengan mendefinisikan fungsi baru. Kita misalkan ini fungsi perbaikannya. Nah, didefinisikan tadi kan limitnya, tapi di sini fungsi yang atas ini ada limitnya. Limit x menuju 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1, itu limitnya adalah 2. Nah, karena ada kondisi seperti ini kita definisikan seperti ini. Untuk x-nya sama dengan 1. Sehingga kita punya fungsi yang baru, yaitu fungsi f besar. Ini, yang ininya juga termasuk. Nah, ini Ibu tidak pakai gambar yang baru, masih pakai gambar yang tadi. Harusnya diganti kali ya. Nah, ini tambahannya yang 2 ini. Ini adalah fungsi yang baru ini. Jadi fungsi yang barunya itu cuma menambah 1 titik aja. Ya, titik yang lama ditambah dengan 1 titik yang baru. Dan meskipun ini f kecilnya tidak kontinu di x sama dengan 1, tapi fungsi f besar dia kontinu. Dia kontinu di x sama dengan 1. Nah, ya bisa diperiksa sendiri. Ini ada contoh yang lain. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Ini yang contoh A. Yang contoh A. Ini kan fungsinya, oh ya, di sini bentuknya 0 per 0, tapi lebih jelasnya ini ya, domain fungsinya dia itu bilangan real kecuali di 2, karena di 2 ini kan ini jadi 0, jadi fungsinya tidak terdefinisi kalau memasukkan 2-nya. Nah, karena fungsinya tidak terdefinisi di x sama dengan 2, maka
fx-nya tidak kontinu di x sama dengan 2. Jadi di kondisi gambar pertama ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini, ini masih pakai soal yang A. Nah, ini kalau kita limitkan di x menuju 2, itu limitnya sama dengan 4. Ya, tapi di sini yang soal B ini nilai perbaikannya diambil yang ini, F2-nya sama dengan 3. Nah, kita lihat nilai limitnya kan 4. Nilai fungsinya 3. Karena ini tidak memenuhi kesamaan, jadi ya fungsinya tidak kontinu di 2. Soal yang ketiga, yang C. Yang C, ini kita punya fx itu x plus 1 untuk x-nya kurang dari 2, dan ini x kuadrat min 1 untuk x-nya lebih besar dari 2. Nah, kita lihat limit kirinya untuk x yang kurang dari 2, ini sama dengan ini ya, fungsinya fungsi yang pertama, x plus 1 itu limitnya 3. Begitu juga limit kanannya, karena x-nya lebih besar dari 2, maka kita pakai fungsi yang kedua di sini. Limit kanannya sama dengan 3. Nah, ini limit kiri sama dengan limit kanan dan nilainya 3. Terus nilai fungsi, tadi udah nilai fungsi di titik 2, 2-nya termuat di interval ini. Ya, jadi kita pakai fungsi yang kedua. Nah, ini nilainya. Nah, kita lihat dia memenuhi kesamaan. Yang ini, limit dengan nilai fungsi itu memenuhi kesamaan. Nah, karena memenuhi semua kondisi syarat, maka fungsinya kontinu di 2. Nah, ini ada yang disebut kontinu kiri dan kontinu kanan. Ini kontinu kiri kalau limit kiri dari fungsinya itu sama dengan nilai fungsi di titik A atau di titik yang kita tinjau. Kemudian fungsi fx disebut kontinu kanan di A jika limit kanan fungsi di titik A itu sama dengan nilai fungsi di titik A. Nah, ini yang kondisi terakhirnya, ini nilai fungsi kontinu di A jika dia kontinu kiri dan kontinu kanan. Kalau menurut Ibu sih ini yang bawahnya kurang tepat ya, yang ada hanya limit kiri dan limit kanan. Sedangkan kontinu kiri dan kontinu kanan itu hanya berlaku untuk ujung domain dari ujung intervalnya. Jadi misalnya kita punya domain fungsi itu adalah ini B, A, maka dia hanya punya kontinu kiri saja, karena dari kanan di sini tidak ada, fungsinya tidak terdefinisi dari sebelah kanan. Ya, seperti ini, jadi dia punya interval tutup dengan tutup sebelah kanannya itu adalah A, maka dia punya kondisi ini. Itu juga kondisi yang kedua, misalkan dia punya interval tertutup di kiri dengan batas kirinya adalah A, nah dia akan punya kondisi ini, kondisi kontinu kanan, karena dari sebelah kiri, karena ini tidak ada domainnya ya, tidak bisa kita kaji ya, tidak bisa dianalisis, maka dia hanya punya kontinu kanan. Nah, ini contohnya. Akan tentukan konstanta A di sini, sehingga fungsinya kontinu di X sama dengan 2. Ini jawabnya.
Ibu tuliskan lagi fungsinya, ini fx sama dengan x plus a jika x-nya. Ya, ini x-nya plus a, fx-nya sama dengan x plus a untuk x-nya kurang dari 2, dan fx sama dengan ax kuadrat min 1 untuk x-nya lebih besar atau sama dengan 2. Nah, agar continue di 2 katanya, ini agar continue di 2 haruslah fungsinya ini fx-nya continue kiri di x sama dengan 2 dengan memenuhi ini ya, dan continue kanan. Ya, sekali lagi Ibu kurang setuju dengan istilahnya. Continue saja. Ya, karena ini kalau misalnya kita bahas untuk satu fungsi, satu aturan saja, satu aturan ini saja ya boleh saja, tapi kalau ini udah fungsi lengkapnya ya kita nggak bisa bilang continue kiri, continue kanan. Kalau satu bagian saja ini kan intervalnya memang ada batasnya ya, ada batas interval tutupnya. Nah, ini F2-nya, karena 2-nya termuat di syarat fungsi yang kedua, yaitu yang ini, jadi kita substitusikan 2-nya, ini jadi kita punya 4A-1, kemudian limitnya, ini limit dari fungsi yang ini, limit kirinya, fungsi aturan yang pertama, yaitu X plus A, ini sama dengan ini, kalau kita substitusikan nilainya, dan ini harus memenuhi kesamaan. Nah, ini harus memenuhi kesamaan, akibatnya kita peroleh A-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita pakai kondisi yang kedua, atau di sini limit, ya disebut limit kanannya, ini sebenarnya, ya ini di slide istilahnya selalu terpenuhi, padahal maksud lebih tegasnya, jadi kita nggak bisa ngambil jawaban dari kondisi yang kedua di sini. Ini ada latihan, ada 3 soal. Ini yang pertama diminta menyelidiki kekontinuan fungsinya. Yang keduanya ditanyakan nilai ini dengan syarat ini ya, kekontinuan. Yang ketiga, nah ini ada 2 variabel yang harus dicari dengan syarat kekontinuan fungsi. Nah, kekontinuan tadi ini diperluas jadi kontinu pada interval. Nah, fungsi dikatakan kontinu itu pada interval terbuka AB. Nah, kalau ini fungsinya harus kontinu di setiap titik AB di sini ya. Jadi kita periksa setiap titik yang ada di interval AB. Kalau dia kontinu di setiap titik, maka kita sebut kontinu di interval. Nah, yang kondisi kedua, ini kontinu pada interval tutup. Kalau dia kontinu terhadap interval buka, kemudian dia kontinu kanan dan kontinu kiri. Nah, ini ya, karena dia di batasnya, di batas intervalnya. Kemudian yang ketiga, bila kontinu di setiap bilangan real,
di setiap X bilangan real, maka kita sebut fungsinya kontinu di mana-mana. Nah, ini kekhususan suatu fungsi atau kekhususan kekontinuan fungsi. Di sini fungsi polinom itu yang tadi yang mana? Ya, kalau diingatkan kembali fungsi polinom itu yang fungsi suku banyak. Ini bisa dituliskan seperti ini fungsinya, dan seterusnya sampai an x pangkat n. Nah, ini fungsi polinom. Kemudian ini kontinu di bilangan real, di mana-mana itu di bilangan real, atau di min tahingga sampai tahingga. Nah, fungsi rasional yang fx per qx ini fungsinya kontinu di domainnya, karena di sini ada ini ya, ini gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, kemudian yang ketiga ini akar x, dia akan kontinu di setiap titik jika n-nya ganjil, dan kontinu di positif aja jika n-nya genap. Nah, ini contohnya. Ini tentukan kekontinuan fx untuk akar x min 4. Nah, karena fungsinya seperti ini, oh iya, di sini ini tidak dituliskan berarti dia adalah 2. Nah, kita pakai ini teorema yang ketiga, tepatnya yang ini ya. Genap, maka kontinunya di setiap R positif. Kita pakai yang ini. Jadi syarat terdefinisinya suatu fungsi itu kan ini. Sebenarnya kalau dilihat ini kan fx akar x plus min 4 itu fx-nya akan terdefinisi jika x min 4-nya lebih besar 0, atau sebenarnya kita punya domain f itu adalah ya 4, tahingga. Nah, sesuai dengan tadi di teorema yang di slide sebelumnya, ini kekontinuannya itu akan kita tinjau di interval buka 4 tahingga. Jadi F-nya kontinu di sini, di 4 sampai tahingga, dan dia punya kondisi kontinu kanan di batasnya. Di batasnya di sini. Yaitu kontinu kanan di 4. Nah, sehingga ya kekontinuannya di sini ya. Ya, atau lebih tepatnya kontinunya pada interval buka 4 sampai tahingga, dan kontinu kanan di 4. Nah, ini ada latihannya. Tentukan titik diskontinu dari beberapa fungsi ini, ada 3 fungsi. Kemudian yang B-nya tentukan yang A dan B saling bertolak belakang ya. Kalau yang A ini tentukan titik diskontinunya, yang B tentukan kekontinuannya di mana. Atau biasanya tentukan interval kontinunya di mana. Nah, ini ada limit dan kekontinuan fungsi. Nah, ini dua sifat fungsi yang kita pelajari itu dilihat di sini. Operasi komposisi fungsi. Jadi di teoremanya, jika kita punya ini, fungsi G punya limit, fungsi F kontinu, maka komposisi FOG atau bisa
dilihat seperti ini. Nah, ini ada ya, nilainya ada. Atau ini jika continue G-nya continue di A, kemudian Fx-nya continue di GA, maka hasil komposisinya continue di titik A. Nah, ini buktinya seperti ini. Jadi di sini ini mungkin karena F-nya continue di GA. Terus nilai yang baris terakhir itu mungkin karena G-nya continue di A. Nah, ini contoh tentukan di mana fungsi tersebut continue. Ini jawabnya, fx ini kita definisikan ulang sebagai komposisi fungsi, yaitu komposisi dari fungsi hx, maksudnya ini ya, yang dalamnya, dan gx. Gx-nya itu adalah cos x. Jadi g OH ya, atau G komposisi H X seperti ini adalah fungsi fx yang kita minta. Nah, fungsi hx ini dia itu fungsi yang continue kecuali di ini, di pembuat nol penyebutnya. Dan penyebutnya itu akan bernilai 0 di min 4 dan 1. Ya, yang ini. Nah, jadi akan continue di bilangan real kecuali di min 4 dan 1. Sedangkan fungsi gx atau fungsi kosinus dia akan continue di mana-mana. Maka fungsi hasil komposisinya dia akan continue di bilangan real kecuali yang di sini. Nah, ini tertulis di sini ya. Itu dia akan continue di sama dengan domain dari hx. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin ingin menambahkan gitu, mungkin cara cepatnya yang ini Bu, yang di fungsi tadi polinom kan ada yang rasional. Nah, kalau ada cara cepatnya itu, kalau pangkatnya lebih besar yang atas, maka nanti hasilnya tak hingga. Cuma gitu aja sih Bu, cara cepatnya. Tapi kayak yang nggak ini, nggak ada cara perhitungannya. Jadi langsung dilihat aja sih pangkatnya, kayak gitu. Oh. Nah, itu boleh nggak Bu? Nah iya, kayak gitu boleh nggak Bu? Oh, ya itu kan terjadi karena kalau tadi yang didistribusikan itu kan jadi pembilangnya itu jadi X-nya lebih banyak daripada penyebutnya. Penyebutnya udah habis duluan, tapi yang si pembilangnya masih ada X-nya. Ya kan? Ya Bu, iya Bu, begitu. Ya, jadi si kondisi itunya harus muncul dulu. Jadi bukan cara cepat amat. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Maksudnya continue itu gimana ya? Yang pernyataan itu? Ini kan continue itu di sini, ini syaratnya harus memenuhi ketiga kondisi ini. Jadi ya pada akhirnya sih seperti melihat kondisi yang ketiga saja. Ya, jadi nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, dan diperoleh kesamaan. Nah, kalau secara ya definisi lainnya seperti ini, tapi ada definisi yang lain yang pakai epsilon delta. Seperti limit kemarin kan itu ada definisi epsilon deltanya, yang continue juga sebenarnya ada definisi epsilon delta. Ya.
Baik Bu, terima kasih. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.